Wei Xiao Teti Xiao Meme, Ni Hao, Shalom adik-adik. Bertemu kembali dengan Lao Senyongki di Sekolah Minggu Online Agape. Hari ini adik-adik lihat, Lao Senyongki ada pakai topi Cheongsam, terus banyak pernak-pernik di sini yang berwarna merah. Ada apa ya? Tuh, betul. Hari ini kita merayakan Imlek atau Tahun Baru Tionghoa atau Chungko Sinian. Loso ingatkan agar adik-adik semua mengikuti ibadah ini dengan tertib, duduk dengan baik, jangan ganggu adik di kiri atau di kanan adik, jangan makan, jangan lari sana sini. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita semua lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau masih memelihara kami. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji lagi satu lagu dengan lagu Perintah Allah kelima. Bagi adik-adik yang baru tahu lagu ini, kita belajar sama-sama, atau adik-adik yang sudah tahu, kita menyanyikannya ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal,
hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Nah, adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah dengarkan 4 dari 10 perintah Allah. Hari ini kita dengarkan tentang perintah Allah yang kelima. Kita buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Sudah temukan adik-adik di Perjanjian Lama ya? Kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, apa artinya hormat? Hormat itu mengasihi, menghargai, dan menaati. Cerita Alkitab yang Lose akan sampaikan hari ini akan membantu adik-adik untuk mengerti perintah Allah yang kelima. Kita buka lagi Alkitab kita di kitab Samuel. Masih di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Kitab Samuel pasal 1 sampai dengan pasal 3. Sudah ketemu adik-adik? Nah, adik-adik, ceritanya begini. Setiap tahun Elkana dan istrinya Hana pergi ke Silo untuk beribadah kepada Allah dan mempersembahkan korban. Meskipun Elkana dan Hana saling mengasihi, mereka tidak mempunyai anak. Suatu kali, ketika mengunjungi bait suci di Silo, Hana berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberinya seorang anak laki-laki. Aku berjanji akan mempersembahkan dan anak ini, dan biarlah dia boleh melayani Engkau ya Tuhan, katanya Hana. Imam Eli mengamati Hana ketika dia berdoa. Ketika Hana akan pergi, Imam Eli memberkati dia dan berkata, kiranya Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, beberapa waktu kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang putra. Dia menamakannya Samuel. Nah, setelah Samuel lepas menyusui, Elkana dan Hana membawa Samuel ke Silo. Mereka ke bait Allah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Kemudian mereka mengantar Samuel kecil ini ke Imam Eli dan berkata, inilah anak laki-laki yang Tuhan berikan kepadaku. Sekarang aku menyerahkannya kembali kepada Tuhan, dan dia akan menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk dirawat dan dididik menjadi pelayan bagi pekerjaan Tuhan. Samuel bertumbuh besar. Tiap tahun orang tuanya mengunjungi dia dan membawakannya baju baru. Imam Eli sendiri mempunyai 2 anak adik-adik, Hofni dan Pinehas. Mereka juga bekerja di bait Allah, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menghormati Allah. Korban yang dibawa oleh orang Israel untuk Allah diambil oleh mereka. Imam Eli menegur mereka, tapi mereka tidak mendengarkan ayah mereka. Mereka tidak menghormati orang tua dan
tidak menghormati Allah. Mereka terus melakukan kejahatan yang sama. Tapi Imam Eli tidak menghukum mereka, sehingga mereka terus melakukan kesalahan. Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan Imam Eli tentang hukuman yang akan menimpa keluarganya. Samuel muda terus melayani Allah. Setiap orang menyukai anak baik ini. Allah juga berkenan kepadanya. Suatu malam, saat Samuel sedang tidur di bait suci, Tuhan memanggil namanya, Samuel, Samuel. Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Jadi dia ke Imam Eli dan menjawab, "Ya Bapak." Tapi Eli menjawab bahwa tidak memanggil Samuel. Samuel dipanggil Allah sampai kali ketiga. Dan Samuel pergi ke Eli karena pikir Imam Eli lah yang memanggilnya. Akhirnya Imam Eli berkata, "Tidurlah sekali lagi, dan jika dia memanggil lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel kembali tidur. Sekali lagi Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Dan kali ini Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab aku mendengar." Kemudian Tuhan memberitahukan Samuel bahwa dia akan menghukum Hofni dan Pinehas karena Imam Eli tidak mendisiplinkan mereka. Samuel terus hidup menghormati Tuhan. Hofni dan Pinehas tewas dalam perang. Nah, adik-adik, di dalam Keluaran 20 ayat 12 mengajarkan kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati artinya sekali lagi Kak bilang, mengasihi, menaati, dan menghargai orang tua kita. Kita dengar tadi, bagaimana sikap Samuel kepada Eli? Ya, Samuel menghormati Eli dengan mengasihi dan menaati Eli. Bagaimana sikap anaknya, Hofni dan Pinehas? Mereka melanggar perintah kelima. Mereka tidak menghormati orang tua mereka dan juga tidak menghormati Allah. Nah, adik-adik, di dalam tradisi Tionghoa, menghormati orang tua wajib hukumnya. Orang tua kita adalah orang istimewa yang Allah pilih untuk membimbing dan mendidik adik-adik. Orang tua yang pertama mengajarkan adik-adik tentang Allah, tentang hidup, tentang kasih. Allah berjanji untuk memberkati orang-orang yang menaati perintah kelima ini. Kita hormat kepada orang tua kita, karena orang tua yang mengurus kita, membesarkan kita, mendidik kita. Orang tua yang mencari nafkah kita. Orang tua yang mengasihi kita. Jadi wajib hukumnya untuk kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Karena firman Tuhan yang mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Lanjut umur, betul adik-adik. Bakat itu yang datang kepada kita sebagai anak-anak, bukan orang tua. Karena itu, siapapun dapat berkat, dia sendiri juga jadi berkat dulu. Terutama buat orang tua mereka. Jadi jangan suka melawan orang tua, jangan berkata tidak sopan kepada orang tua. Setiap orang tua yang adik-adik punya, itulah orang tua yang Allah titipkan untuk adik-adik hormati. Jangan lupa juga untuk menghormati orang-orang yang lebih tua selain orang tua kita. Nah, adik-adik, ayat hafal kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kali ini di dalam dua versi, di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Mandarin. Kita ulang yang bahasa Indonesia ya. Keluaran 20 ayat 12h. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di dalam bahasa Mandarinnya, Tang Xiao Jing Fu Mu. Tang Xiao Jing Fu Mu. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tang Xiao Jing Fu Mu. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah aktivitas lampion ketaatan. Adik-adik bisa minta orang tua untuk mengambil aktivitas ini pada waktu kebaktian umum di gereja atau bisa print di rumah. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini, adik-adik akan diberikan satu lembar kertas lampion ketaatan dan satu paket lampion beserta dengan 2 buah gantungan Imlek. Untuk kelas besar akan diberikan
ini adik-adik bisa memotong sendiri dengan rapi ya. Nah, adik-adik, lampion ini setelah dipotong, adik-adik lipat 2. Posisi ini bagian depan. Ambillah lampion yang lain lagi, kemudian juga dilipat menjadi 2 bagian. Oke. Dikumpulkan, direkatkan. Ingat, bagian yang sama, ada gambar di bawah ini, bagian yang sama. Kemudian di staples. Jangan dilem ya adik-adik, karena kertasnya agak tipis. Setelah di staples 2 bagian, kemudian adik-adik bisa melanjutkan merekatkan kertas-kertas yang ada menjadi 7 lembar. Setelah itu ambillah gantungan Imlek tadi, kemudian menggunakan isolatif dilem bagian sini dan bagian sini. Kemudian ambillah 2 set lampion tadi dan direkatkan menggunakan lem atau staples seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik jangan lupa ya, yang kelas kecil mintalah bantuan orang tua untuk membantu adik-adik mengerjakannya. Untuk kelas kecil, adik-adik bisa mewarnai rantai ini ataupun bagian-bagian lain yang adik-adik ingin warnai. Untuk kelas besar, nah adik-adik, gambar 2 lampion ini menggambarkan, yang di atas ini menggambarkan lampion ketaatan kita kepada Allah. Yang di bawah sini menggambarkan lampion ketaatan kita kepada orang tua kita. Ada rantai yang menghubungkan lampion ketaatan kepada Allah dan lampion ketaatan kepada orang tua. Karena penghormatan kita kepada orang tua tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Allah. Untuk kelas besar, bentuk penghormatan kita kepada Allah, adik-adik pikirkan, bentuk penghormatan apa kita seperti kepada Allah? Contohnya, adik-adik rajin ke sekolah minggu. Terus di sini adik-adik tulis rajin baca Alkitab dan lain-lain. Adik-adik tuliskan semua ya. Nah, terus contoh bentuk ketaatan kita kepada orang tua kita, adik-adik tuliskan misalkan di sini, tidak melawan orang tua, suka membantu orang tua, melakukan yang orang tua mintakan, dan lain-lain. Nah, adik-adik, demikian aktivitas Imlek kita, aktivitas lampion ketaatan. Jangan lupa adik-adik untuk mempostingnya ke guru-guru sekolah minggu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita pada hari ini tentang Samuel yang menghormati orang tua dia, menghormati Imam Eli, dan menghormati Allah. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat menghormati orang tua kita yang sudah Allah titipkan kepada kami semua untuk kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dalam nuansa Imlek ini kami diingatkan terus untuk selalu mengasihi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik, sinden kuai le, cai cien. Sampai jumpa di sekolah minggu online Agape minggu depan ya.